Dok, saya didiagnosis sebagai bronkitis. Apakah bisa sembuh? Yuk kita bahas supaya jelas ya. Jadi bronkitis itu ada dua ya, bronkitis akut dan bronkitis kronik. Biasanya diagnosis bronkitis itu orang mendengar atau mendapat informasi dari ronsen terutama ya. Oke, jadi kalau bronkitis akut itu adalah bronkitis yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri ya. Dengan gejalanya apa? Batuk, sesak, kadang demam. Dan ini dalam beberapa minggu ya, atau mungkin malah beberapa hari bisa sembuh total ya, asal diobatin dengan sesuai dengan resep dokter. Udah juga banyak minum air putih, kemudian istirahat. Biasanya akan sembuh total yang ini ya, tanpa ada gejala sisa. Yang kedua adalah bronkitis kronik ya. Biasanya dari ronsen nih, apakah medical check up atau misalkan memang ada keluhan, batuk, sesak. Nah, kemudian di ronsen ada bronkitis. Nah, bronkitis ini bronkitis kronik karena prosesnya ternyata sudah lama. Kalau yang ini ternyata adalah bagian dari penyakit PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Nah, kalau bronkitis kronik, kerusakannya sudah permanen, tidak bisa balik lagi. Ini yang tidak bisa sembuh total. Tinggal bagaimana kita bisa mengontrol, mengendalikan supaya parunya tidak semakin parah. Gejalanya apa biasanya? Produksi dahak yang tidak terkontrol, bisa terus-menerus ya. Tapi dengan obat bisa kita encerkan dan bisa dikendalikan. Dan juga kadang disertai dengan sak napas ya, dengan anti radang yang tepat sehingga bisa aktivitas seperti biasanya atau bisa berkurang keluhan-keluhannya. Jadi poinnya bahwa bronkitis akut itu bisa sembuh total ya. Maksudnya akut itu baru saja kejadiannya ya dalam hitungan kurang dari 2 minggu. Jadi kalau yang bronkitis kronik, yang proses kejadiannya itu sudah lama dan terus menerus sampai mungkin malah bertahun-tahun, itu tidak bisa sembuh total karena sudah permanen ya. Dan yang paling utama bagaimana pada bronkitis akut minum obat sesuai dengan anjuran dokter, minum air putih yang cukup, istirahat, insya Allah akan sembuh total. Dan yang bronkitis kronik, jangan lupa hindari asap rokok, kemudian olahraga yang rutin, hindari polusi, gizi seimbang, insya Allah dengan obat dari dokter untuk mengontrol bisa memperlambat kerusakan parunya dan keluhannya juga bisa dikendalikan. Ingat bahwa semua kejadian kerusakan paru dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mencegah dan mengobati dengan benar. Terima kasih, saya Dr. Masdi. Jangan lupa follow, komen jika ada pertanyaan, like and share.